perkembangan informasi yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Penanganan pada hari ini akan dipimpin oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Ditipideksus, Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus beras premium tidak sesuai standar mutu atau beras oplosan. Dikutip dari tribunnews.com, beras oplosan adalah beras yang telah dicampur secara tidak sah atau curang dengan jenis beras lain. Biasanya beras kualitas medium dicampur dengan sedikit beras premium, lalu dijual dengan label dan harga premium. Praktik ini bertujuan untuk mengejar keuntungan besar, namun sangat merugikan konsumen dan melanggar hukum. Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan 3 tersangka dari PT Food Station dalam kasus beras oplosan ini. Terkini, 3 tersangka baru merupakan petinggi dan staf produsen beras PT Padi Indonesia Maju, PIM, Wilmar. PT Padi Indonesia Maju, PIM, yang dikenal juga sebagai PT Wilmar Padi Indonesia, adalah anak perusahaan dari Wilmar Group, sebuah konglomerat agribisnis besar yang sebelumnya dikenal terutama di sektor kelapa sawit. Sejak tahun 2018, Wilmar mulai merambah ke bisnis beras melalui PIM. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menuturkan penyidik telah memeriksa 24 saksi serta melakukan penggeledahan barang bukti bersama Puslap 4 Polri. Dari penggeledahan, penyidik menyita 1 set mesin produksi beras serta mengambil sampel di gudang PT PIM yang berlokasi di Serang, Banten. Ditemukan fakta penyidikan adanya beras premium dari beberapa pasar tradisional dan modern, kemudian telah dilakukan uji laboratorium komposisi beras tidak sesuai standar nasional. Ucapnya saat konferensi pers di lobi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Agustus 2025. Penyidik menemukan kejanggalan pada 4 merek beras, yakni Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Hasil pemeriksaan saksi ahli dan uji laboratorium, keempat merek tersebut diketahui tidak memenuhi standar nasional yang ditetapkan. Atas temuan itu, penyidik menetapkan 3 orang tersangka diantaranya inisial S, Presiden Direktur PT PIM, I, Kepala Pabrik PT PIM, dan Du, Kepala Quality Control PT PIM. Tersangka adalah seseorang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Definisi ini tercantum dalam pasal 1 butir 14 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses produksi dan distribusi diketahui dilakukan tanpa memenuhi standar mutu yang berlaku. Modus para pelaku adalah tetap memproduksi dan memasarkan beras sebagai beras premium, padahal berdasarkan hasil laboratorium, komposisinya tidak sesuai dengan ketentuan, kata Helvi. Menurutnya, PT PIM memiliki proses produksi beras namun implementasinya tidak dijalankan dengan baik. Bahkan setelah ada teguran tertulis dari penyidik, pihak direksi hanya memberikan tanggapan lisan dan tidak melakukan perbaikan berarti. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 621 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan atau denda 2 miliar rupiah. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan pengungkapan ini tindak lanjut dari hasil penyelidikan yang sebelumnya telah dipublikasikan pada pekan lalu. Dirtipideksus Bareskrim Polri kembali mengungkap perkembangan terbaru dari kasus beras yang tidak sesuai dengan standar mutu dalam kemasannya, ucapnya. Standar mutu pada kemasan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.